Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai kinerja, perkenalkan nama saya Dinul Maftuha Azizah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Jember dengan NIM 240211918 Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2025 di Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lubung Ragi dengan mata pelajaran kegiatan ekonomi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita ada baiknya baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan dipersiapkan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudus. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada kalanya lebih baik kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Silakan anak-anak. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ilmuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Oke, sebelum itu Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adiansa Asyabudin, ada? Hadir. Aditya Pratama, hadir. Adbil dan Hairul Anam, ada. Yogi Prasetyo, oke. Oke. Setelah kita absen, tadi ada yang sakit ya, maka kita doakan semoga yang tidak berangkat hari ini atau yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke. Nah, sebelum Bu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Bu Guru kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya
Clue-nya adalah orang ketiga. Misalkan orang pertama adalah Bu Guru. Orang kedua adalah Mbak Ani Fauzia. Dan orang ketiganya adalah siapa? Salah. Ingat, clue-nya adalah orang ketiga. Berarti orang pertama. Ya, orang ketiganya adalah Indah. Tuh. Ya, beri tepuk tangan buat Indah. Udah semangat ya? Oke, kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Siap? Oke, ya. Pertama, Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi pengertian, tujuan, dan faktor-faktor kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk tujuan yang kedua, menganalisis keterkaitan antar kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, menyimpulkan peran penting setiap kegiatan ekonomi. Ya. Berikutnya, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah, ada yang tahu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang ya, ada lagi selain itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghubungkan antara proses produsen, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Yang pertama, proses produksi. Apa itu proses produksi? Ya. Proses produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen setiap hari. Oke. Nah, kegiatan produksi memiliki beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam ya. Sebelum kita lanjutkan, Bu Guru akan menampilkan dulu beberapa gambar yang menyangkut proses kegiatan ekonomi. Oh, ini tadi ya. Silakan amati dulu. Itu gambarnya seorang siswa sedang membeli jajan, membeli makanan di pasar atau di warung? Pasar, ya boleh warung. Yang kedua, gambar kedua, ibu-ibu orang sedang berbelanja di pasar. Oke, berarti itu mencakup proses distribusi juga. Ini yang kedua, gambar tentang yang satunya itu apa? Roti, pembuatan roti di pabrik roti. Yang kedua, proses pembuatan mobil. Itu namanya kegiatan produksi. Oke. Nah, berikutnya itu gambar apa? Ibu-ibu atau mbak-mbak berbelanja shopping fashionable ya. Yang sukanya fashionable, sukanya memborong atau membeli pakaian.
Yang kedua, itu kegiatan orang-orang menggunakan kendaraan. Ya, yang ketiganya, orang sedang naik mobil pick up, sedang menuju ke suatu tempat. Oke, yang pertama itu yang memborong belanja itu termasuk kegiatan apa? Konsumsi. Yang kedua, orang menggunakan banyak kendaraan termasuk kegiatan konsumsi juga. Yang ketiga, konsumsi juga menggunakan kendaraan. Oke, berikutnya silakan simak videonya dulu. Kurang dengar ya. Di situ. Nggak dengar ya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi tiga, yaitu kegiatan yang produksi, distribusi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas di definisi kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang sakit. Guru. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan. Nah, di sini dulu, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi dari awal video tadi membahas tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, oke, selesai materi kita hari ini. Berikutnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan
mencari atau menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, setiap kelompok akan ada satu kasus. Misalkan kelompok ini satu kasus, kelompok ini satu kasus. Nanti tolong dibaca dengan seksama. Oke? Nah, nanti kalian menjawab di kertas folio yang Ibu bagikan. Kalian boleh membuatnya dengan apa? Tambahan gambar atau apa yang lebih menarik. Nah, setelah kalian mengerjakannya, nanti kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok tentang kasus tersebut. Nah, silakan kalian tulis di lembar kertas folionya tersebut. Setiap kelompok nanti akan memilih salah satu anggotanya untuk maju ke depan atau 2 orang boleh untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 sudah? Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Monggo Mbak, nggak apa-apa. Atau kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah siap? Silakan. Silakan kelompok 1 boleh, ada yang sudah siap? Boleh berdiri, sambil berdiri nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetyo. Saya dari kelompok 1. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar produk tersebut dapat sampai ke tangan pengguna akhir dengan kualitas yang tetap terjaga. Tujuan distribusi adalah menjembatani antara tempat produksi dan tempat konsumsi, serta memastikan barang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan kualitas dan harga yang sesuai. Ya. Yang kedua, peran penting kegiatan distribusi menghubungkan produsen dan konsumen. Distribusi menjembatani antara nelayan yang menangkapnya dan masyarakat kota yang membutuhkannya. Ya. Kualitas produksi yang baik dapat menjaga kesegaran ikan sehingga nilai jualnya tetap tinggi. Oke. Menstabilkan harga jika distribusi lancar, maka harga ikan akan terlalu timpang antara tempat produksi dan kota besar. Meningkatkan pendapatan nelayan dengan sistem distribusi yang efisien. Hasil pendapatan nelayan dapat dijual dengan harga yang pantas dan harga murah. Oke, ya, sebentar Mas. Cukup. Ya, tadi tentang kasusnya tentang distribusi ikan
dari nelayan yang takut untuk ikannya itu, kalau ikan itu kan jangka waktu 1 hari 2 hari cepat busuk ya. Nah, jadi itu nelayan sekarang menggunakan apa? Cool box atau kotak pendingin agar sampai ke kota itu ikannya tetap segar. Itu kasus yang pertama. Sekarang untuk tuh kelompok kedua atau ketiga, silahkan hasilnya, diskusinya seperti apa? Silahkan dibacakan. Ya, silakan berdiri, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasil diskusi kami. Oh, ya. Silakan. Nah, itu tentang kasus kopi luwak. Hasilnya? Ya. Kemudian? Nah, jadi? Nah, hasilnya? Yeah. Oke, iya. Kalau ini kasus yang kedua itu kan seorang petani kopi ya. Kalau kopi itu kan hasil dari kopi untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen harus berbahan atau berupa kopi kering ya. Kopinya kan harus kering. Jadi para petani bagaimana caranya agar supaya kopi yang sudah dijemur oleh petani didistribusikan dengan aman dan sampai ke tangan konsumen itu tetap kering, tetap bagus kualitasnya dengan cara seperti itu tadi Masnya. Oke, yang kemudian kelompok ketiga sudah siap? Ya, silakan berdiri, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, memang diskusi musyawarah ya. Bagaimana cara mendorong perilaku konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab di kalangan remaja. Nah, itu remajanya, kasus ketiga itu remaja yang suka shopping. Oke, hasilnya? Hasil musyawarah itu edukasi dan selama di sekolah. Ajarkan siswa mengelola uang saku, menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa aja sadar konsumsi di media sosial. Gunakan uang yang sering digunakan remaja untuk menyebarkan pesan tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Karena 30 hari tanpa belanja online. Oh, bisa nggak tuh 30 hari tanpa belanja online? Nggak bisa. 30 hari tanpa jajan sama ayam. Ya. Oh, gitu ya. Oh iya, kayaknya nggak bisa deh ya Mas ya. Masnya bisa nggak? Saya nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Alhamdulillah ya. Oh, gitu. Lanjut silakan. Gerakan sektor dan daur ulang. Oke. Dorong penggunaan barang bekas, barang pakai seperti pakaian, dan daur ulang gadget lama. Keteladanan dari keluarga dan guru. Orang dewasa harus memberikan contoh konsumsi bijak dalam kehidupan. Nah, betul ya. Seperti itu. Kayak tadi yang Bu Guru ceritakan, sebagai orang tua memberikan nasihat, guru yang lain juga memberikan nasihat toh ya.
agar menjadi konsumen yang bijak, biar tidak terlalu boros. Jangan selalu, oh lihat ini bagus beli, lihat ini bagus beli. Itu nanti juga akan pengaruhnya sama apa? Keuangan atau kantong kita akan cepat menjadi tipis. Oke. Nah, untuk kalian lebih memahami materi yang Bu Guru sampaikan, Bu Guru akan membagikan tugas setiap siswa dan nanti setelah selesai dikumpulkan. Oke. Dibagi. Monggo dibagi dulu. Nah, setiap soal silakan, jika tidak muat boleh di sebaliknya ya. Jika tidak muat. Ada yang susah, Mbak? Ada yang sudah? Nah, sambil mengerjakan, Bu Guru menyampaikan refleksi dulu ya hari ini. Jadi tadi dari awal kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Dan ada berapa jenis tadi? Ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sudah bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang sudah selesai? Nah, silakan dikumpulkan. Ya. Amit. Nah, Ibu terima ya. Terima kasih. Nah, satunya belum ya. Oke, Bu. Nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Nah, selesai. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah. Nah, oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan untuk ketua kelasnya mempersiapkan doa.